Halo, perkenalkan nama saya Nimade Alisya Putri Apsari, NIM 19085 61081 dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Di sini saya akan membahas soal UTS bab 2 yaitu membuat link list. Baik, langsung saja ke program yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama di sini kita menggunakan library yang sudah umum, yaitu ada stdio untuk input output dan stdlb untuk numerik, mengkonversi data numerik. Kemudian menginisiasi data bertipe integer is empty untuk mengecek apakah data pada link list masih kosong atau tidak. Kemudian void tambah untuk menambah data. Terus ada void hapus data untuk menghapus data, void check head dan check tail untuk mengecek posisi head dan tailnya. Kemudian pertama-tama kita buat dulu struct bernama data dengan menginisiasi di dalamnya ada integer nilai untuk menyimpan nilai dalam link list tersebut. Kemudian ada struct data next, itu adalah pointer untuk menghubungkan link list dengan link list yang lain, seperti ini. Jadi ini nextnya untuk memudahkan nanti menghubungkan gitu. Kemudian luarnya ada head, tail, dan baru adalah pointer untuk menyimpan datanya, untuk yang naruh data tuh di situ. Kemudian selanjutnya ada integer is empty, ini untuk ngecek kalau misalkan headnya sama dengan 0 berarti masih kosong, bisa lanjut ke menu gitu. Selanjutnya kita buat dulu fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, yaitu pertama ada void tambah. Void tambah tuh pertama di dalamnya kita masukkan dulu inisiasi dulu nilai n, integer n. Kemudian struct data temp. Struct data temp ini buat membantu nantinya supaya datanya tuh tetap ada yang megang, data dalam list tetap ada yang megang, dan membantu juga nanti pas nambah datanya. Kemudian ada baru sama dengan struct data malloc, dan ini nih ya biasa untuk alokasi memori dari struct. Lalu ada fungsi untuk kode untuk memasukkan data, jadi printf, scanf kayak gitu, supaya nanti user menginput datanya dari sini. Kemudian ada pernyataan baru nilai sama dengan n. Ini untuk mengeset nilai dari variabel nilai pada struct yang ditunjuk pointer baru menjadi dengan nilai n. Kemudian ada pengkondisian is empty, kalau misalkan sama dengan 1, ini nih ngecek masih kosong atau enggak. Ini jadi kita manggil fungsi yang tadi di sini. Terus kalau misalkan head sama dengan tail sama dengan baru, berarti datanya emang masih kosong. Jadi posisinya head sama dengan tail, headnya di sini, tailnya juga di sini, berarti jadi misalkan head menunjuk ini dan tail menunjuk ini, berarti data kan masih kosong gitu. Jadi ini sama dengan baru, variabel baru. Pointer link list yang ditunjuk oleh baru gitu maksudnya. Maaf. Selanjutnya ada kalau misalkan tidak empty, berarti sudah ada data, yang artinya kita akan memasukkan data itu detailnya. Jadi misalkan di sini sudah ada data 12 gitu. Jadi kan karena tidak empty, berarti nanti data yang baru diinput akan dimasukkan detail. Tail itu kan sudah dikodekan tail next sama dengan baru. Jadi gini, misalkan kita di sini masukin ini, jadi data baru itu akan menunjuk pada tail. Ini kan tailnya. Ini tail next sama dengan baru. Berarti misalkan masukkan nilai 45. Kemudian di luar itu ada tail next sama dengan 0. Jadi setelah ini menjadi tailnya, tail ini kan kembali. Tadi kan waktu masih baru ada satu data, si next ini menunjuk 0. Karena sekarang sudah ada data baru, sekarang tailnya akan menunjuk 0. Kayak tadi pas kondisi awal. Gini gambarannya, menunjuk 0 sampai nanti ada yang menginput data baru lagi. Setelah itu di sini ada temp sama dengan head.
itu adalah pointer tempat akan menunjuk head dari linked list. Jadi kalau misalkan nanti ada baru dah kita perlu variable temp untuk memegang tetap untuk memindahkan head yang baru gitu. Lalu ada perulangan yang terjadi selama pointer temp tidak menunjuk data kosong. Perulangan ini untuk mencetak setiap data yang ditunjuk oleh pointer temp dimulai dari head sampai habis, sampai data sama dengan 0. Jadi nanti itu semua yang kita input akan di print dengan bantuan variable temp tadi sampai data selanjutnya 0. Ini adalah untuk mengeprint link listnya, ada data berapa saja di dalam link list tersebut. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi kedua, yaitu fungsi hapus data. Sama, kita inisiasi dulu integer n, kemudian struct data temp untuk membantu nanti saat mau menghapus data dalam link list. Kemudian seperti biasa ini untuk meng-scan data mana yang akan nanti kita hapus. Terus kita tentukan dulu kalau temp sama dengan head. Jadi temp ini kan head nih. Terus kita beri temp sama dengan head. Ya, jadi pada awal fungsi tersebut kita nyatakan dulu temp sama dengan head, lalu melakukan perulangan untuk mengecek apakah ada data yang sama. Ini nih perulangan untuk mengecek apabila ada data yang sama. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu. Di dalam perulangan ini ada pengkondisian. Kalau misalkan temp nilai sama dengan n, itu artinya misalkan kita punya link list dalam bentuk seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Jadi di sini akan dicek apakah ini misalkan ada link list seperti ini. Jadi kan misalkan kita mau menghapus 45, kita harus mengecek dulu apakah dia ada yang sama, biar supaya pas ngapus bisa semua 45 dalam data link list akan terhapus. Makanya di sini akan misalkan dia nilai temp nilai sama dengan n, maka dia akan menjadikan head sama dengan temp next. Jadi gitu. Tapi kalau enggak, dia akan melakukan kondisi temp next nilai sama dengan n, dan temp next sama dengan 0, baru dihapus datanya gitu. Kemudian di sini ada pengkondisian tail nilai sama dengan n, itu untuk mencari pengganti tail. Ini untuk nextnya tidak boleh sama dengan tail, berarti kita nyari tail setelah mencari ininya. Ini kan datanya terhapus. Anggaplah kondisinya balik lagi seperti ini. Kemudian kita di dalamnya harus nyatakan lagi temp sama dengan head. Habis itu kemudian jika head next sama dengan tidak sama dengan tail, maka lakukan perulangan ini untuk mencari data. Kemudian temp sama dengan temp next itu untuk menggantikan temp sama dengan temp next gitu. Temp sekarang sama dengan temp next. Kemudian yang tail sama dengan temp ini adalah untuk menunjuk posisi terbaru tail. Kemudian dinyatakan lagi tail next sama dengan 0. Ini kan ujungnya belum nunjuk ke siapa-siapa. Jadi dia tail yang sebenarnya. Gitu.
nanti akan siap menunjuk data baru lagi jika menginput, atau jika menghapus data nanti kita akan melakukan perulangan seperti tadi dengan cara melepas nextnya, kemudian membuat data yang sebelum dilepas tuh nyambung ke data selanjutnya. Jadi data yang ingin dihapus terlepas dari link list sehingga alamatnya hilang, kemudian akan terhapus dari link list yang kita punya. Kemudian ini while time ini perulangan untuk mengeprint aja sih. Kalau misalkan, jadi biar link listnya tetap, kan di sini ada fungsi print gitu. Setiap habis nambah data kita akan ngeprint link list apa yang ini untuk mengupdate aja sih itu. Kemudian ada void check head sama check tail, ini sama aja, jadi cuma ngeprint siapa yang sedang menjadi head, siapa yang menjadi tail. Kemudian kita masuk ke integer main. Integer main itu fungsi utama dari program ini. Terus kita inisiasi dulu integer pilihan untuk integer fill untuk menginput pilihan dari user nanti, kemudian melakukan perulangan untuk menu-menunya nanti. Jadi di sini seperti biasa ada ini sistem CLS untuk biar nanti setelah memasukkan data layarnya bisa ke refresh lagi atau seperti awal biar nggak terlalu penuh. Terus ada data diri, kemudian ada ini scanf untuk menginput menu. Jadi lalu kita buatkan menunya, case 1-nya untuk menambah data, kemudian case 2-nya untuk menghapus data, case 3-nya untuk mengecek check tail dan check head-nya, kemudian case 4-nya untuk exit, dan ini untuk jika inputan user tidak ditemukan. Ini dia, jika menginput bukan antara 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kita sekarang coba run aja programnya. Kemudian langsung saja kita coba pada case yang sudah ada pada soal UTS-nya. Jadi kita masuk ke kasus pertama, yaitu user memberikan input 12, 13, 15, dan 20. Kita run programnya. Mungkin biar sedikit lebih rapi lagi, saya akan kasih enter di sini. Ya, pertama kita menambahkan dulu semua data yang ada pada kasus ini, menginput 12, kemudian input lagi 13, kemudian input lagi 15, kemudian input lagi 20. Nah, sekarang user menghapus data 20. Berarti kalau menghapuskan kita pilih menu 2, masukkan data 20. Maka link listnya akan menjadi seperti ini. Mengecek apakah posisi head dan tail sudah benar. Kemudian kita cek posisi head dan tailnya 3. Nah, ini ya sama. Headnya 12, tailnya 15. Jadi pada kasus pertama programnya dijalankan dengan lancar ya. Kemudian kita ke kasus kedua, yaitu dengan menginput 10, 10, 10, 15, 10. Pertama kita tambah dulu data 10 sebanyak 3 kali. 1, 10, 1, 10. Kemudian masukkan 15. Ya, ini sudah sama. Lalu user akan menghapus 10. Nah, data yang tersisa akan 15. Kita sekarang cek head dan tailnya. Headnya 15 dan tailnya 15. Jadi programnya sudah bisa dijalankan untuk kedua kasus yang diberikan pada UTS. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.